Swastiastu. I Gusti Agung Maruti leluhur dan keturunannya. I Gusti Agung Maruti bersaudara dengan I Gusti Pranawo. Mereka berdua merupakan putra dari I Gusti Nginte. Mereka juga adalah cucu dari I Gusti Asak. I Gusti Asak bersaudara dengan I Gusti Nyuh Aye. Mereka adalah putra dari Arya Kepakisan. Jadi I Gusti Agung Maruti merupakan keturunan dari Arya Kepakisan. I Gusti Agung Maruti menurunkan putra I Gusti Kendung, I Gusti Kalanganyar, I Gusti Ngurah Batu Lepang, I Gusti Basang Tamyang, dan I Gusti Karangasem. Kemudian setelah wafatnya dalam sagening, tahta kerajaan Gelgel selanjutnya diduduki oleh putra tertua dalam sagening, yaitu Sri Anom Pemayun dengan gelar Dalem Anom Pemayun. Pada masa awal pemerintahannya, Dalem Anom Pemayun mengganti para pejabat istana dengan keturunan Krian Kebon Tubuh. Karena amat setia kepada Dalem sejak leluhurnya dahulu. Penggantian jabatan istana atas kebijakan Dalem Pemayun itu menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan para pejabat istana. Karena banyak pejabat istana yang kehilangan jabatannya. Salah satunya adalah I Gusti Agung Maruti. I Gusti Agung Maruti kemudian menghasut Sri Dimade, adik Dalem Anom Pemayun, untuk menggantikan kakaknya menjadi Raja Gelgel. I Gusti Agung Maruti kemudian menentang kekuasaan Dalem Anom Pemayun yang telah didukung oleh adik Dalem Anom Pemayun, yaitu Sri Dimade. Perselisihan pun semakin meruncing di istana. Dalem Anom Pemayun kemudian tidak ingin terjadi perebutan kekuasaan di antara saudara kandung. Akhirnya Dalem Anom Pemayun pergi dari istana menuju ke arah timur, dikawal oleh Krian Kebon Tubuh, Krian Tangkas, Krian Brangsinge, dengan membawa pusaka Ki Sudamala yang dikenal dengan sebutan Ki Bagawan Canggu dan Ki Hidang Manuleh. Dalem Anom Pemayun kemudian sampai di Purasi. Sepeninggal Dalem Anom Pemayun, Sri Dimade kemudian dinobatkan sebagai raja dengan gelar Dalem Dimade. Pada masa pemerintahan Dalem Dimade, Raja Gelgel yang berkuasa dari tahun 1605 sampai dengan tahun 1651, I Gusti Agung Maruti menjabat sebagai patih kerajaan Gelgel. Pada masa pemerintahan Dalem Dimade, I Gusti Agung Maruti sebagai patih diberi kepercayaan yang berlebihan. Kepercayaan yang berlebihan yang diberikan kepada I Gusti Agung Maruti itu menyebabkan terjadinya perselisihan dengan pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Masa itu merupakan masa yang penuh kekacauan, baik di dalam istana maupun di luar kerajaan Gelgel. Perselisihan di dalam istana mengakibatkan banyak pejabat kerajaan yang kembali ke daerahnya masing-masing, termasuk juga I Gusti Jelantik Bungaya yang menjabat sebagai Panglima Perang berhasil disingkirkan ke belah Batuh Gianyar. Begitu pula di luar kerajaan Gelgel mengalami masalah dalam menghadapi POC. Kerajaan Gelgel kemudian pada tahun 1624 mengadakan perjanjian persahabatan dengan Sultan Alauddin dari Makassar untuk menghadapi POC. Akan tetapi tahun 1633
Persahabatan itu menjadi permusuhan karena Sumbawa, wilayah kekuasaan kerajaan Gelgel, direbut oleh Sultan Alauddin dari Makassar. Masalah yang sama terjadi pula di Blambangan. Pada tahun 1635, Blambangan direbut oleh Sultan Agung dari Mataram. Begitu pula pada tahun 1640, Lombok dapat direbut oleh Sultan Alauddin dari Makassar. Penanganan pemberontakan di Lombok dan Sumbawa diserahkan kepada I Gusti Agung Maruti. I Gusti Agung Maruti kemudian mengutus keluarganya, I Gusti Karangasem, untuk menyerang Lombok. Setelah Lombok dapat ditaklukkan, I Gusti Ngurah Karangasem kemudian mengutus 3 orang punggawa keluarganya menghadap dalam di Made untuk mempersembahkan kemenangan itu dan memohon surat kuasa untuk berkuasa di Lombok. Rupanya dalam di Made mendapat hasutan. Karena itu, ketika utusan Karangasem itu pulang, lalu utusan Karangasem itu dibunuh atas perintah dalam di Made. Tentu saja mendengar kejadian itu, I Gusti Agung Maruti menjadi marah, lalu mengerahkan pendukungnya melakukan pemberontakan terhadap dalam di Made. Penyerangan secara tiba-tiba itu mengakibatkan dalam di Made bersama 2 orang putranya menyingkir ke Guliang, diiringi oleh punggawa-punggawa dan rakyat sebanyak 300 orang. Sepeninggal dalam di Made, I Gusti Agung Maruti kemudian naik tahta kerajaan Gelgel yang berkuasa dari tahun 1651 sampai dengan tahun 1686. Sedangkan jabatan patih diberikan kepada Ki Dukut Kerte. Akan tetapi pada tahun 1686, kekuasaan I Gusti Agung Maruti dapat direbut kembali oleh Idewo Agung Jambe, putra dalam di Made. Pada peristiwa itu, I Gusti Agung Maruti bersama istri dan 3 orang putranya, I Gusti Agung Putu Agung, I Gusti Ayu Made, dan I Gusti Agung Anom, diikuti Krian Kaler Pacekan dapat meloloskan diri ke Jimbaran. Kemudian ke Badung. Di Badung oleh Kiai Tegah Kori disarankan untuk tinggal di tempat keluarganya di kapal. Akan tetapi pada tahun 1710 terjadi perang antara kapal dengan Beringkit. Setelah kapal dikalahkan oleh Beringkit, I Gusti Agung Maruti mengungsi ke Keramas. Dan setelah I Gusti Agung Maruti memiliki kekuatan, I Gusti Agung Maruti kemudian kembali menyerang kapal dan berhasil menguasai kapal. I Gusti Agung Maruti kemudian kembali ke Keramas bersama putra tertuanya, I Gusti Agung Putu Agung. Setelah I Gusti Agung Maruti wafat di Keramas, I Gusti Agung Putu Agung kemudian berkuasa di Keramas, dan adiknya I Gusti Agung Anom berkuasa di kapal. Kakak perempuan I Gusti Agung Anom, I Gusti Ayu Made, kemudian dinikahi oleh Ide Pedande Wanesare. I Gusti Agung Anom kemudian menurunkan putra bernama I Gusti Agung Putu, yang kemudian menjadi raja pertama kerajaan Mengui. I Gusti Agung Putu itulah yang kemudian menurunkan raja-raja kerajaan Mengui selanjutnya. Itulah cerita mengenai I Gusti Agung Maruti, leluhur dan keturunannya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Silsilah Orang Suci dan Orang Besar di Bali, yang disusun oleh Sri Resi Ananda Kusuma. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan para masanti.
Om Santi 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 Om. Terima kasih.